Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lihtadiya hadallahu wa rasuluhu bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال أيضا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah di pagi di bulan Safar yang ke-20 Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, rahmat dan hidayah. Jadi kita kumpul di sini, duduk di sini, rahmat dan hidayahnya Allah. Karena baginda Rasulullah sampaikan, jadi kalau ibu, bapak, pas pagi hari, pas subuh tadi, mendengar daripada muazin hakikatnya panggilan dari Allah, kemudian hatinya langsung tuh wazilat bergetar, ingin melaksanakan perintah Allah, maka otomatis di tangannya, kata Rasulullah, membawa bendera iman. Sebaliknya, Pak, jadi ketika bangun tidur, yang dipikirkan dunia, yang dirisaukan dunia, maka di tangannya itu membawa bendera setan. Maka alhamdulillah, berarti kita di sini ini sama-sama ingin menambah ketaatan kepada Allah. Bapak hadirin yang sama-sama hormat Allah. Jadi ketika di subuh nih, setelah subuh kita sholat berjamaah, kemudian menjelang nunggu seperti ini sampai isyraq. Isyraq itu kurang lebih 90 menit. Berarti kurang lebih jam 6-10 menit itu udah isyraq. Kita duduk berzikir, membaca Al-Qur'an, apapun yang berhubungan dengan agama. Sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh, bayangkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna lagi. Bahkan ketika turun ayat yang saya sampaikan, tatajafa junubuhum 'anil mawdaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu menandakan bahwa masjid punya hak, Pak. Jadi masjid itu punya hak. Seperti kita ada hak dan kewajiban sama, masjid pun punya hak, ingin disempurnakan. Nah, haknya masjid itu ketika turun ayat itu, Sajadah ayat 16, sahabat itu biasanya, Pak, habis maghrib, habis subuh tuh biasanya ada sebagian yang langsung pulang. Nah, jadi habis maghrib langsung pulang, habis subuh langsung pulang. Rasulullah SAW menegaskan bahwa 2 waktu ini adalah haknya masjid, Pak. Kita kan nggak bisa, Pak, ya, kayak di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, ya, Masjidil Aqsa, kita nggak bisa sempurna 24 jam di masjid. Tetapi ada haknya masjid itu
Yaitu kalau habis subuh usahakan sampai isyraq, Pak. Mungkin kalau Bapak ada yang sibuk kerja ya seperti ini kesempatan hari Sabtu dan Ahad biasanya, Pak, kalau di Jabodetabek. Tapi kalau hari-hari yang nggak biasa, ini usahakan, Pak, kita duduk dulu. Kalau nggak ada suasana ceramah thalabul ilmi seperti ini, kita duduk semangat. Karena apa? Sambil menjelang isyraq ini salah satu amalan yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasul dan para sahabat. Jadi kalau bisa Bapak maghrib sampai isya itu lagi makbul doa. Bayangkan Bapak, di antara itu sholat yang dianjurkan Rasulullah itu luar biasa dikabul oleh Allah. Begitu pun habis subuh. Ketika habis subuh menjelang isyraq, di sana amalan amaliyah kita ini lagi diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan, Pak, ya, kalau bisa setiap hari. Kalau enggak bisa setiap hari, ada waktu. Mungkin di Sabtu Ahad ya, yang sibuk pekerjaan, diluangkan seperti ini. Ini adalah nikmat Allah kasih sayang dan haknya masjid. Innama yamuru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi memamurkan masjid, Pak, bayangkan. Kita satu jam antar maghrib dan isya aja kata Rasulullah dijauhkan dari neraka selajauh 2 parit. 1 paritnya ini jaraknya antara langit dan bumi. Bayangkan kalau kita istiqomah maghrib sampai isya, subuh sampai menjelang isyraq, subhanallah, akan terus Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk selalu taat beribadah. Pagi tadi mungkin kita sudah bangun malam, sebelum kesini sudah bangun malam, meminta sama Allah, subhanallah. Ya, luar biasa. Ini satu nikmat Allah yang harus kita istiqomahkan. Bapak hadirin yang sama-sama mengharapkan Allah. Jadi Imam Ghazali rahmatullah alaihi, dia mentafsilkan, mencontohkan bahwa kehidupan kita di dunia ini betul-betul yang akan menjadikan sukses kita nanti di akhirat. Maka beliau contohkan, jadi kita ini seperti seorang musafir. Bapak dengar, Ibu dengar, kita seperti seorang musafir yang ada di tengah-tengah hutan. Nah, beliau begitu. Jadi tamsil yang dicontohkan para ulama. Jadi kita hidup di dunia ini seperti musafir yang sedang berada di tengah-tengah hutan. Namanya musafir, namanya orang yang lagi dalam perjalanan. Otomatis Bapak Ibu, bekal kita pun seadanya, waktu kita pun singkat. Gak ada yang mungkin Bapak yang masih mudanya atau sekarang ada yang masih suka naik gunung contohnya, menikmati keindahan kalian Allah, kenikmatan pemandangan yang Allah berikan, mensyukuri tadabbur alam sampai berbulan-bulan berminggu, ada. Paling lama 3 hari 4 hari ya, paling lama 1 pekan. Nah, begitupun kita ketika di dalam hutan itu kita sudah menikmati, perbekalan sudah kita siapkan. Ternyata ketika di tengah hutan itu kita menemui, kita disuruhi atau di belakang kita sudah ada hewan yang akan mangsa kita, itu singa. Bayangkan, kita lagi di tengah hutan, kemudian ada singa. Bayangkan, secara otomatis karena Allah ciptakan kita, tubuh kita ini secara otomatis pasti kalau kita ada singa ngeraung di belakang kita, apa yang kita lakukan? Lari, Pak. Gak mungkin kita duduk tenang, itu gak otomatis, gak gitu, Pak. Hati kita tuh serba otomatis oleh Allah ciptakan. Makanya dengan Allah subhanahu dengan sifat khaliqnya Allah kan al-khaliq yang menciptakan. Kita tuh makhluk yang diciptakan. Itu serba otomatis. Jadi ketika ada singa atau apapun yang akan mengganggu daripada jiwa kita, otomatis kita akan lari atau kita akan menjauh. Kan Allah subhanahu secara otomatis. Tangan kita, mulut kita, semua panca indera yang Allah berikan otomatis oleh Allah. Bayangkan, Pak, kalau otomatis kita mau minum otomatis ya, Pak ya, otomatis minum. Mau, bayangkan kalau pakai remote ya, Ustaz, remote-nya ketinggalan Bapak di rumah, habis subuh mau minum gimana? Ya otomatis pusing, ya. Semua otomatis, kita berkedip, kita bergerak, semua otomatis.
Itulah Pak yang sering harus kita syukuri ya. Kita nikmat Allah Pak, subhanallah. Tiap hari kita diberikan rezeki berupa kesehatan, itu nikmat yang sangat terbesar Pak. Ya? Karena sekarang banyak tuh Pak, di rumah sakit orang berbaring, ingin seperti kita ini subhanallah. Ya? Mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, ketika kita lagi lari-lari, pas lagi lari, kata Imam Ghazali rahmatullahi, ternyata kita terperosok ke sebuah lubang. Masya Allah. Di hutan, dikejar singa, terperosok. Pas terperosok, otomatis lagi tangan kita. Ternyata ada ranting, ya, ada ranting. Kemudian kita langsung akar ranting, kemudian kita langsung memegangnya. Pas dilihat ke bawah, subhanallah, ada apa? Ada ular. Dilihat ke atas, singa udah nungguin. Coba Bapak, kita di tengah hutan, dikejar singa, itu ditamsilkan sama beliau, kita hidup di dunia ini terjerabak ke dalam lubang yang sangat besar, pas di bawahnya banyak ular, tapi dengan otomatis kita ke akar ranting kita. Nah, lagi berlihat udah bingung Pak. Coba Bapak bingung gak Pak? Atas singa naik gak bisa, di bawah ular. Nah, lagi kebingungan begini, ternyata ada tres ke sini Pak. Ternyata pas Bapak gini, oh manis. Ternyata pas lihat di atas ranting itu ada madu Pak. Masukin ke Bapak. Nah, begitu. Lagi menikmati kecapean katanya begitu. Kita menikmati, ternyata apa? Terdengar rak. Ternyata akar yang kita pegang itu lagi digerogoti oleh seekor tikus. Wah, udah Pak. Ini sudah bingung. Ya, kalau gak ada pertolongan Allah, bayangkan Bapak. Nah, begitu pun hakikat yang kita di dunia. Kita hidup di dunia itu tadi seperti hutan ini ditamsilkan oleh para ulama. Ya sebentar tadi Pak, gak lama. Adapun kalau kita dikasih usia Bapak dan Ibu lebih daripada 60-70, itu bonus sayangnya Allah supaya kita makin taat. Gak mau tuh kita ini dalam keadaan maksiat, itu makanya Allah kasih bonus. Nah, kita yang belum sampai ke sana harus mempersiapkan diri. Mungkin orang tua kita subhanallah yang Allah berikan nih bapak-bapak yang di depan subhanallah, diberikan umur yang barokah seperti ini. Cirinya kalau umur kita barokah, kita ini senang dengan amalan agama. Kalau nggak senang, nah itu Pak, ini udah tanda-tanda tuh kita ini jauh dari rahmat dan hidayahnya Allah. Ya, semoga kita semua dapat rahmat hidayahnya Allah SWT. Jadi begitu Pak, bayangkan. Jadi kita ini seperti tadi di tengah menikmati dunia yang panah yang singkat ini. Wa mahadil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Hanya permainan senda gurau sebentar saja, sekejap mata. Bayangkan datang singa, yaitu apa? Malaikat pencabut nyawa Israil alaihissalam. Kita ini Pak lagi dibuntuti. Sehari kata para ulama berapa kali? 70 kali sehari Pak. Dilihat nih. Apalagi sekarang kan bulan Safar. Kemudian bulan Muharram yang sudah kita lalui, itu daftar manusia hamba Allah ya sudah ada di tangannya Israil alaihissalam. Apakah kita kalau tahun ini masuk ke daftar kematian? Otomatis Pak. Gak bisa dicepetin, gak bisa dipulih, pasti dan pasti. Tapi yang kita targetkan bagaimana? Meskipun kita lagi dikejar-kejar Israil alaihissalam, kita mempersiapkan diri dengan betul-betul tawajuh taat kita kepada Allah. Kita lagi dikejar-kejar, sebentar lagi akan masuk ke lubang, betul Pak. Alam barzah, di sana banyak ular, binatang melata yang akan menggerogoti, yang akan memakan daging dan tulang kita. Itu pasti dan pasti. Kita sudah ditunggu di alam kubur. Bayangkan kalau tidak, kata Rasulullah, di alam kubur itu kalau bukan taman surga, yaitu apa? Lembah neraka. Dua aja udah di alam kubur itu nanti. Kalau gak taman-taman surga, pasti lembah-lembah neraka. Orang tua kita, saudara kita yang sudah almarhum itu udah merasakan seperti itu Pak. Ini pelajaran bagi kita. Nah tadi
Lagi kita tahu di dalam alam kubur. Kemudian akar tadi ini di tafsiran adalah salah satu tadi apa? Daripada usia kita. Jadi usia kita ini, Pak, kita bergantung kepada usia kita. Lagi usia kita udah sedikit, ada sedikit tetesan dunia. Tadi ya, madu itu tetesan dunia, Pak. Kita sudah sedikit terlena, bayangkan, udah Israel datang, kemudian malaikat di dalam kubur banyak daripada binatang-binatang yang akan menyantap kita. Kita masih senang dengan madu yang setetes itu. Dunia itu. Padahal usia kita digerotin oleh apa? Umur kita tadi angan-angan, tikus itu angan-angan, Mbak. Angan-angan kita. Kata Rasulullah pernah, Mbak, ya. Jadi ibarat kita ini nih, digambarkan Rasulullah gambar dari tanah segi 4, kemudian ada titik yang ke kanan, titik yang kiri, ini nih. Lingkaran ini adalah jatah umur. Nah, yang keluar garis-garis kata Rasulullah yaitu angan-angan kita, Pak. Angan-angan kita yang banyak terhadap dunia. Pingin ini. Maka nanti setiap umat Rasulullah, setiap manusia angan-angannya banyak. Tapi sebelum angan-angannya tercapai, kematian akan datang kepadanya. Bayangkan, Pak, angan-angan kita ini yang menjadikan kita betah di dunia tanpa beramal itu a'udzubillah. Boleh kita punya angan-angan baik, cita-cita yang baik. Bapak saya, kalau saya orang punya rezekinya melimpah, saya akan bikin masjid, silahkan. Tapi yang ditakutnya itu angan-angan terhadap dunia. Nah, inilah yang menjadikan nikmat ibadah taat kepada Allah hilang. Coba Bapak, ketika kita bangun malam, nikmat enggak? Merasakan nikmat atau tidak? Tidak biasanya, Pak. Kenapa? Karena saking cintanya kita ke dunia tadi, hanya dengan tetesan madu yang sedikit, sehingga tadi saking banyaknya angan-angan, maka ketaatan itu tidak menikmati amaliah ibadah pada Allah. Maka hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita semua alam kubur. Tapi ada bekal yang paling hebat di alam kubur yang akan menyelamatkan kita dari mulai kita dikafani sampai farikun fil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Apa? Adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Nah, ini Quran, ya, kita akan bahas bab Quran. Jadi Pak, Quran ini Iqra'ul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran ila yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat, syafi'ani ashabi, akan selalu memberikan syafaat kepada para pembacanya. Haknya Al-Quran, Bapak, Ibu ingat, haknya Al-Quran berarti di bulan Muharram nanti sampai kita akhir daripada bulan tahun, haknya Al-Quran itu dibaca, haknya. Punya hak kayak tadi masjid, Quran pun punya. Setahun berapa? 2 kali diselesaikan. Pak, bayangkan. Bapak udah 2 bulan nih, ya, di bulan Muharram Safar. Udah belum Bapak baca Al-Quran selesai? Tamatan, bukan selesai Kulhu Palak Anas, kan satu tamatan, bukan. Maksudnya dari mulai Al-Baqarah sampai Anas dibaca, Pak. Binador dilihat, mushafnya dilihat. Itu haknya Al-Quran. Kalau Bapak 1 tahun Ibu gak menghatamkan, mengkhotmilkan Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, maka bayangkan nanti, bisakah memberikan syafaat? Tidak bisa. Haknya Quran loh, Pak. Nah, gimana haknya Al-Quran? Maka haknya Al-Quran yang pertama, Bapak otomatis, saya mah masih terbata-bata, atau sama belum bisa. Makanya, Pak, itu yang Allah berikan wajib kepada kita ini adalah belajarnya. Otomatis usahakan, Pak. Al-Quranul Karim itu yang menyelamatkan tadi tuh. Dari mulai kita dikejar daripada Israel alaihissalam masuk ke alam ini nih. Ini salah satu amalan Al-Quran ini yang akan menjaga kita. Berarti haknya berapa? Bahkan kata Rasulullah dalam kitab Muntahabul Hadis, kalau Bapak kita 3 bulan nih Bapak gak sempat menghatamkan Al-Quran, 3 bulan nih Bapak belum menghatamkan Al-Quran, maka kita seolah-olah orang yang lalai terhadap Al-Quran. 3 bulan loh Pak. Ini udah mau 2 bulan. Dari bulan Muharram dihitungnya. Coba. Sayang. Sedih. Coba kalau sehari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar.
Setiap qobliyah ba'diyah 1 lembar. Sebenarnya sehari bisa 1 juz. Kalau Bapak disekaliin, kalau orang yang sudah lancar itu 15 menit, 25 menit, yang terbata-bata 45 menit, 1 juz, Pak. Ada nggak waktu segitu? Ada. Nggak mungkin nggak ada. Cuman Imam Syafi'i rahmatullahi katakan, kalau orang yang sudah disenangin dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, kalau Bapak sehari tidak baca Al-Quran, seperti orang yang resah dan gelisah. Pernah nggak Bapak udah istiqomah sholat ya berjamaah, terus Bapak nggak sholat berjamaah, Pak rasanya gimana ya? Ada yang kurang. Bapak udah biasa sholat duha, Bapak nggak sholat duha, rasanya beda, Pak. Yang kalau udah istiqomah, sholat malam, kalau Bapak tinggalan. Cuma sholat malam itu kan luar biasa pahalanya. Sehingga godanya biasa, udah jam 3, nanti. Udah jam 2 nanti, kata iblis tuh. Bisikin di telinga kita. Akhirnya udah azan, masih azan. Kan 10 menit dari azan iqomah. Terus begitu, Pak. Itu setan iblis tuh, akhirnya kita nggak bisa melaksanakan perintah Allah. Bayangkan, Pak. Haknya Allah. Apalagi kata Rasulullah, kalau habis sholat subuh, Bapak baca surat apa? Al-Kahfi 10 awal, 10 akhir. Sebenarnya harus hafal Al-Kahfi. Nanti di akhir-akhir kita akan belajar mudzakarah, bagaimana cara belajar membaca dan menghafal Al-Quran yang mudah. Nah, Bapak bayangkan. Jadi dulu sahabat, Pak, kalau ada masalah, kalau ada apapun, minta kepada Rasul, tanya. Ya Rasulullah, saya begini-begini. Maka Rasulullah gak pernah dengan urusan dunia dikasih solusinya, tapi dengan Al-Quran. Ada sahabat, ya Rasulullah, kok saya ini ya usaha gak bangkrut, gak naik, gak lancar. Oh, kamu baca Al-Qurannya udah harus belum? Istiqomah? Belum. Baca kalau kamu setiap malam sebelum tidur dan setelah sholat subuh surat Al-Kahfi, surat Al-Ghina, Al-Waqi'ah, maka kamu akan Allah cukupkan. Gitu. Jadi Al-Ghina itu bukan kekayaan dunia saja, Pak, tapi termasuk kekayaan hati, kenikmatan. Kamu hidup tuh enak, akan menikmati hidup. Beda, Pak, orang yang menikmati hidup, yang tidak tuh beda. Kayak Bapak nih menikmati, senang-senang, wajahnya berseri-seri biasanya. Begitu, Pak. Ya Rasulullah, keluarga saya meninggal dunia, ya Allah, mau meninggal, tapi susah sakaratul mautnya. Kata Rasulullah, kamu bacakan surah Yasin. Ya Rasulullah, biar saya nanti gimana? Biar kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bacalah sebelum tidur baca surah Yasin. Biar selamat tadi dari azab kubur, karena kubur tadi banyak ular-ular yang akan siap, Sujaul Aqra yang akan menghancurkan tubuh kita, baca surat Al-Mulk. Kan begitu Rasulullah, Pak. Gak pernah kalau ya Allah, kalau ya Rasulullah saya mau bangkrut gini, udah 24 jam buka kamu itu warung. Gak gitu. Tapi baca Al-Quran. Biar kamu selamat dari fitnah Dajjal, baca kata Rasul 10 awal Al-Kahfi, 10 akhir Al-Kahfi. Masa gak hafal, Pak? Itu kalau Bapak hafal kan cuma 2 menit. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyima. Udah. Terus yang keduanya alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu satulasa. Itu dibaca setiap habis sholat subuh tuh sebentar, udah zikir, berdoa, duduk alhamdulillahilladzi anzala, enggak bisa baca lihat Quran. Kan begitu, Pak. Itu haknya Al-Quran tadi, Pak. Sekarang gini, Pak. Bapak dalam rumah tangga, hak Bapak disampaikan ke istri, kasih sayang terhadap anak, keluarga. Semua Bapak adalah pemimpin dalam rumah tangga. Setiap hak-haknya ditunaikan. Enak gak Pak hidupnya? Enak. Istri akan nurut, anak akan nurut. Di rumah seperti baiti jannat. Itu pasti dan pasti sunatullah akan terjadi seperti itu. Nah, ini haknya Al-Quran kita gak pernah baca. Bahkan kita gak ada satupun hafalan atau ayat Al-Quran yang ada dalam hati kita. Itu ngeri, Pak. Kan kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Man ta'allama Al-Quran, itu yang penting. Nah, kebetulan Ustaz itu ngajar ada 8 masjid, Pak, ya. Tapi yang khusus belajar tahsin menghafal Al-Quran. Rata-rata seperti Bapak begini, itu pasti bisa, Pak.
Pasti bisa. Nah makanya Pak, jangan sampai kata Rasulullah, kalau kamu gak hafal Al-Quran semuanya, hafalah 7 surat penting dalam Al-Quran. Apa 7 surat penting? Pertama surat Al-Muluk. Padilahnya tadi, Bapak diselamatkan daripada az-zakur, dibaca sebelum tidur. Yang kedua surat As-Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah, 30 ayat. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang duduk antara maghrib dan isya, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia baca rakaat pertama surat As-Sajadah, surat 2 rakaat kedua baca surat Al-Muluk, maka pahalanya seperti dia sholat di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Bayangkan Pak, kalau kita hafal kan enak. Itu 2 surat Al-Muluk dan As-Sajadah, 2 surat yang 30 ayat itu sama-sama. Dibaca antara maghrib dan isya pakai sholat Bapak. Sholat apa teman isya? Sholat awabin, baca 2 rakaat. Waktu As-Sajadah. Antara 2 itu, maka pahalanya seperti Bapak sholat di malam Lailatul Qadar. Bayangkan Pak, sebenarnya mudah. Pahala Allah berikan tuh, kenapa nanti ada pahala haji umrah, pahala-pahala kebaikan? Karena tadi setiap yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, kita siap melaksanakannya. Ayo Pak, semangat Bapak Ibu. Jadi minimal tuh, kalau gak bisa dibaca oleh Bapak, pakai mushaf kan boleh Pak. Cuma nanti ada cara-caranya ya. Sholat pakai mushaf, dari mulai gerakannya semuanya, jangan sampai merubah daripada gerakan-gerakan kita. Bayangkan, untuk hafal. Nah, apa tadi 12 surat? Yang ketiga surah Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ini padilahnya nanti ketika huru hara di hari kiamat, maka yang orang lagi sibuk dengan urusannya masing-masing, kepala keluarga jauh mau ketemu istrinya, ketemu anaknya, karena di sana ada masing-masing takut kepada Allah, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan dapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baca tu Ad-Dukhan, hafal. Terus apa lagi? Biar Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, hafal surat Ar-Rahman. Biar kita Allah cukupkan rezeki kita, tidak akan pernah yang namanya kesusahan hidupnya. Hafal surat Waqiah, baca sebelum tidur, dan apalagi perempuan dikhususkan tuh ya, ibu-ibu, antara subuh sama malam. Dan kalau bisa kan Al-Kahfi agak panjang, sampai 1 juz, dan terakhir surat Al-Kahfi. Kalau nggak bisa semuanya, udah deh Pak, 10 awal tadi dan 10 akhir. Berarti 7 surat tuh, surat Al-Kahfi kalau berurutan, As-Sajadah, surah Yasin, surah Al-Dukhan, surah Ar-Rahman, surat Waqiah, dan surat Al-Muluk. Tuh kalau Bapak nggak bisa semuanya, pilih tuh. Kalau Bapak nggak bisa semuanya hafal, kan kalau hati kita nggak ada Al-Quran sedikit pun dalam hati kita, ibarat rumah kosong isinya apa? Setan dan iblis. Sehingga kalau hati kita banyak seperti itu, maka otomatis kekuatan ketaatan ke bawah akan hilang. Tidak akan menikmati hidup dengan agama itu, tidak akan. Ya adanya seperti itu, nggak ada hafalan, rumah kosong. Nah gitu Pak. Ya. Nah katanya kalau 7 surat ini berat Bapak. Ya udah, ada pilihan lagi. Kalau nggak bisa, minimal semua umatku ini hafal surah Yasin. Apa ya Pak? Hafal kalau rame-rame. Kalau ada acara tahlilan ya Pak, Yasin bareng-bareng hafal ya Pak ya. Kalau sendiri, qolu robuna qolu to'irukum, bolak-balik lah, nggak selesai-selesai. Dihafal Pak, Yasin masa nggak hafal? Kita dari kecil udah diajarin Yasin. Dan ingat, Yasin itu bukan malam Jumat saja. Hadisnya apa? Tiap malam. Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan membaca surah Yasin, dia tidak ada usia lagi Pak. Tahu-tahu subuh meninggal dunia, kan banyak ya kerjaan yang begitu. Maka dia seperti orang yang mati syahid. Tapi tetap hak berlaku. Dia tidak syirik, la tusyrik billah kepada Allah. Fadilah tuh Pak. Bahkan Bapak coba, kalau ada yang sakaratul maut Pak, bacain surah Yasin itu cepat. Kecuali dia masih ada syiriknya, atau pernah mungkin ada makhluk-makhluk pernah disusuk, pernah itu susah. Itu perlu didoain dulu, dikeluarin dulu. Begitu Pak. Jadi ada, semua ada. Apalagi juz 3 Nah, gimana Pak? Caranya itu harus bisa Pak semuanya.
Cuman kitanya aja. Coba Pak, bayangkan, kita dikasih waktu oleh Allah kayak tadi. Usia kita oleh Allah dikasih. Kemudian yang singkat ini kita tidak digunakan. Dibayangkan Bapak, satu huruf ayat Al-Qur'an, ya, Bapak kan satu huruf tuh, dilihat tanpa melihat mushaf itu 10 kebaikan. Kalau Bapak pakai sholat itu 50 kebaikan. Bayangkan Pak. Makanya kenapa Bapak Ibu, kalau kita sholat malam tidak ada giroh, tidak ada jazbah, kekuatan untuk bangun malam. Karena apa? Biasanya hafalnya sedikit. Jadi tidak ada istilahnya menjaga hafalan. Tidak akan ada, udahlah, jadi malas tuh. Tapi kalau Bapak belajar menghafal Al-Quran, Ibu menghafal Al-Quran, kenapa Pak? Para sahabat ada sholat mutlak. Di itu sahabat udah biasa Pak. Jadi kalau pagi hari, Rasulullah setelah salam, dia menanyakan takwil mimpi. Ada bermimpi Pak? Kalau nggak ada, banyak bermujakaroh. Jadi bikin holakoh Pak. Nanti dipimpin yang sudah ngerti, paham. Bisa kan banyak ulang ayat tajwid. Belajar Pak. Saya praktekin Pak, meskipun berapa Bapak yang usianya 70 sampai 70 tahun, santri-santri Ustaz, ya, yang di masjid-masjid lain yang istiqomah, itu rata-rata sekarang hafalnya bisa 7 sampai 5 juz, Pak. 5 sampai 7 juz. Juz 30 selesai. Surat penting selesai. Bayangkan juz 30 1 juz, surat penting kurang lebih yang 7 itu 2 juz, udah dapat 3 juz Pak hafalan seperti itu. Rata-rata sudah bisa. Bayangkan sehari 1 ayat aja. Ustaz, saya pernah ketemu Profesor Abdurrahman namanya. Beliau ini Pak, usia 40 tahun, dia semangat nih ingin belajar menghafal Quran. Sehari 1 ayat gak ditambahin, ya sehari 1 ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Kan kalau ngapal Quran belajarnya dari yang pendek-pendek. Udah besoknya malikin nas. Nah, udah begitu caranya Pak, kata beliau sholat mutlak tadi. Jadi kalau Bapak habis hafalan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, langsung Bapak sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Pakai tuh hafalan Bapak. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu lagi. Dihafal. Jadi usia 60 tahun, sekarang beliau usianya 70 lebih. Usia 60 tahun beliau hafal Quran. Gak lama Pak, 20 tahun. Sekarang Bapak ini masih muda-muda. Mungkin ada yang sudah tidak muda lagi kan. Ngapal dari sekarang, padilahnya nanti. Kenapa orang meninggal dalam keadaan menghafal Quran? Nanti di surga Allah SWT disimpan di mimbar cahaya. Disimpan di mimbar istana-istana yang terbuat cahaya. Kenapa? Bukan hafalannya selesai, bukan. Tapi ada kemauannya. Man ta'allam Al-Quran tadi itu. Maunya apa? Bayangkan, Bapak ngapal Quran, niat ya Allah saya akan jadi hafiz Quran. 30 tiap hari ngapal 1 ayat. Nanti setiap minggu di story hafalannya. Itu Pak, Bapak meninggal dalam keadaan seperti itu, subhanallah. Nanti ketika di alam kubur datang Pak, surat Al-Muluk, semua nih surat-surat mendampingi kita. Kan Al-Quran itu mendampingi dari mulai kita kapan dari atas, dari kepala kita terus sampai alam kubur nungguin, sampai mungkar nakir nanya aja masih nungguin, bayangkan. Itu Pak. Nanti surat Al-Muluk, surat As-Sajdah, ya situ dikelilingi Pak. Bahkan yang lebih hebat surat Al-Muluk. Kalau kamu, nanti dia membela kita. Kalau kamu tanya ini silahkan. Tapi jangan saya pisahkan dengan dia. Masya Allah. Sampai kayak gitu Pak. Gak mungkin surat Al-Quran yang mulia ini dipisahkan dari kalamullah. Sampai membela seperti itu. Makanya Bapak Ibu semangat dari sekarang. Belajar sehari 1 ayat. Nah kalau bisa boleh Pak bikin di sini majelis. Tapi kalau belajar baca menghafal Al-Quran itu harus dari hati Pak. Bapaknya yang harus mau, jangan dipaksa. Pokoknya saya harus ngapal Quran, terserah Allah sampai mana meninggal dalam keadaan ngapal Quran. Maka nanti Bapak tergolong orang-orang ahli Al-Quran. Bayangkan Pak. Tapi syarat tadi, ada 2 cara belajar. Binazar bil, baca dulu yang betul. Dari ikro dulu, baca pajamernya, tajwidnya. Nanti saya itu bunuhlah belajar ngapal Al-Quran. Ayo Pak. Soalnya Ustaz udah praktekkan di 8 masjid. Ya, di Jabodetabek ini, daerah Jakarta, daerah Depok, daerah Tangerang, Tambun, ya, itu rata-rata bisa menghafal Al-Quran, Bapak. Bisa, cuma apa? Gak ada yang bimbing, gak ada yang gerakin. Mudah loh Pak. Yang susah itu apa? Pertamanya itu, nah, nanti kamu sibuk, gitu kata setan. Sibuk ngapain? Kamu kan udah sepuh, nanti hilang lagi. Justru nikmatnya Al-Quran tuh kalau hilang Pak. Kan Bapak lagi ngapal Al-Quran tuh,
keluar ke pasar, gak tundukin pandangan, gak lancar lagi hafalan, dijaga oleh Allah. Kan kata Ustaz juga tadi apa? Bukan hasil, tapi apa? Pengorbanan kita untuk agama, untuk Al-Quran. Allah tuh lihat, Masya Allah. Bayangkan Al-Quran yang Bapak mushaf, Bapak baca, Bapak hafal, gimana gak berikan syafaatnya? Allah, saya gak ridho dia siksa. Dia tiap hari membaca saya, menghafal saya, mentadaburi. Bayangkan. Dan tadi Pak pilihannya, juz 30 selesaiin, harus bisa lah minimal Pak, juz 30. Nah apalagi Bapak yang putra-putrinya lagi di pondok, lagi belajar agama, itu Pak nyambung. Kalau Bapak amalan Qur'annya kencang, kuat, dimudahkan tuh otak-otaknya, dicerdaskan, dipinterkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ya. Jadi otomatis Pak usahakan ya. Ayo belajar dari sekarang bagaimana Al-Quran supaya tadi di alam kubur kita dijaga oleh Allah. Bayangkan Al-Quran itu tadi, Pak, dari mulai kita dikafani sampai farikun fil jannah. Sampai kita masuk ke dalam surga itu ditemani, Pak. Tidak ada yang bisa menangani seperti itu kecuali kalamullah Al-Qur'anul Karim. Mungkin sholat, padilah sholat, awwalu ya muhasabu bihil abdu yawm sholat. Di padang mahsyar itu baru datang tuh sholat. Tapi Al-Qur'an, Masya Allah, dari mulai kita masuk ke alam barzah sampai ke surga tadi itu ditemani dengan Al-Qur'an. Nah sekarang Al-Qur'an mau menemani kita jauh, gak pernah membaca haknya, gak selesai, gak pernah mau memasukkan ke dalam hati kita, itu gak bisa, Pak. Harus ada cinta. Ayo Pak, Bapak Ibu belajar. Sekarang belajar ingin, dan pasti bisa. Jadi gak mungkin gak bisa, pasti bisa juga. Karena apa? Pengorbanan Bapak Allah lihat. Mudah sebenarnya Pak. Yang susahnya itu mengawali dan istiqomahnya. Enak kalau Bapak ada hafalan Pak, enak. Lagi sholat tuh bisa meneteskan air mata, bisa sholat panjang-panjang. Kan karena Rasulullah sunnahnya sholat malam tuh panjang-panjang Pak. Berdirinya lama maksudnya. Nah kalau hafalnya Bapak pendek, mau berdiri lama gimana? Tapi boleh sih Pak, saya bisanya 3 kul, 4 kul, qul ya ayyuhal kafirun, itu aja terus. Boleh baca qul ya ayyuhal kafirun 70 kali itu semua Bapak. Sampai gitu, nikmat Pak. Apalagi Bapak hafal juz 30, dari mulai An-Naba, An-Naji'at, Abasa, At-Takwir, terus nikmat tuh Pak. Rokat pertama sampai Al-Buruj itu dapat setengah juz. Rokat kedua dari surat At-Tariq sampai Anas, 2 rokat selesai 1 juz. Berapa? 35 menit Bapak berdiri. Allah, sehat tuh. Kaki kita sehat, badan kita sehat, wajah kita akan selalu bercahaya. Nikmat Pak. Nah sekarang kalau gak punya hafalnya, itu males. Coba Bapak tahajud malas ya? Malas, udah gak punya hafalan, pandangan gak kejaga, gak bisa. Ya makanya ayo, boleh kalau di sini ingin suatu saat beliau akan musyawarahin, ingin belajar baca menghafalkan, ayo Pak. Mudah Pak. Bapak berapa bulan aja udah bisa juz 30 selesai. Ada apa metode-metodenya? Kalau dari sekarang kan metodenya mungkin susah. Ada metode buat orang yang sudah tidak muda lagi, bukan lansia, Bapak belum lansia, yang sudah tidak muda lagi ya Pak, ingin belajar Quran, bisa Pak, pasti bisa. Tapi syarat tadi, kalau ingin belajar menghafal Quran, Ibu Bapak harus niat, mau dari diri sendiri, jangan lihat orang, harus dari diri, karena nanti akan ada murojaah, menjaga hafalan itu yang susah Pak. Jadi ingat, menghafal Al-Quran itu mudah, menjaganya yang susah. Makanya ayo Pak, dari sekarang Bapak ya Allah, jadikan saya keturunan diri keluarga saya semoga menghafal Al-Quran ya Allah. Enak Pak, Allah gak lihat hasil, terserah Allah. Bapak mau meninggal dalam keadaan selesai hafalan atau Bapak dalam keadaan menghafal, udah selesai. Yang penting ketika meninggalkan menghafal, nanti Allah ya Allah, dia sudah niat ya Allah. Kan niat tuh Pak, kalau kita niat nih, Bapak niat kebaikan, itu udah satu catat kebaikan. Kalau di ini jadi pahala yang besar. Niat itu Masya Allah. Bapak tadi udah niat berjamaah ke sini, dicatat. Langkah kaki kanan dia derajat, langkah kaki kirinya ampuni dosa. Niat itu. Apa niat hafal juz 30? Jangan ngapalnya saya juz 30, jangan. Niatnya saya selesai 30 juz gitu. Jadi cita-cita kita itu sampai setinggi surga, jangan setinggi langit. Langit akan hancur, tapi surga Allah sudah sediakan. Nah, begitupun ini, pokoknya saya 30 juz ya Allah, terserah engkau ya Allah. Hanya ayo Pak, yang mau belajar silakan kita belajar. Ayo belajar menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau metode Ustaz itu biasanya 2 Pak.
Nanti ada yang baca, ada yang menghafal. Kalau bacanya sudah bagus, dibimbing, nanti dia menghafal. Nah, setelah menghafal, diajarin cara murojaah, menjaga hafalannya. Sehingga nanti Bapak sholatnya panjang-panjang. Akan Bapak merasakan sholat bisa 2 juz dalam satu malam. Bisa minimal lah 1 juz 30. Bapak coba kalah sama anak-anak TK. Ustaz kalau ngajar ya, di SDIT kelas 1, kelas 2 tuh rata-rata udah hafal Pak. Juz 30, juz 29. Nah bapaknya yang sudah tidak muda masa juz 30 gak apa kan malu. Nanti kan kalau cucu kita tanya anak kita, ya tolong dong simain juz ini, juz 30. Ya kitanya aja belum bisa baca. Gimana, sedih Pak ya. Ya, ayo Pak, semangat lagi bapaknya yang punya anaknya di Pondok Putih itu nyambung Pak ya. Semoga dengan adanya kita pertemuan ini Bapak istiqomah terhadap sholat berjamaahnya. Kemudian ingin semangat belajar. Mungkin kalau di sini belum ada, ayo Pak bikin program belajar untuk menghafal Al-Quran. Gak usah lama, seminggu sekali saja Pak. Seminggu sekali belajar menghafal Al-Quran. Ayo, kalau Bapak bisa belajar menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran dengan betul, pasti nanti kehidupan kita akan Allah berikan yang lebih baik lagi ya. Semoga Bapak dan Ibu kita semua yang hadir di sini dapat naungan daripada Allah, umur kita dipanjangkan barokah, kemudian kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kebaikan, dijauhkan dari maksiat, dan umur kita menjadikan umur yang barokah sehingga kita semuanya dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kita bertemu di dunia tapi sampai kita saling nolong nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa disampaikan yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.